materi yang pertama, yaitu kubus. Kubus memiliki sisi diagonal ruang, rusuk, dan juga titik sudut, dan juga diagonal alas. Sisi suatu kubus yaitu ruangan ini, dan ini, dan ini. Rusuk kubus memiliki 12 rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rusuk dari kubus. Titik sudut dari mana? Titik sudut yang berada di pojokan sini, teman-teman. Ini titik sudut suatu kubus. Kita memiliki 3 rumus dalam pemecahan masalah suatu kubus: mencari volume, S pangkat 3, mencari keliling 12 kali sisi, mencari luas 6 kali sisi kuadrat. Itulah materi dari suatu kubus. Untuk materi yang kedua, kita membahas balok. Nah, ini berbentuk balok. Ini tampak balok pada ruang datar. Balok memiliki 2 sisi persegi panjang dan 2 sisi persegi kiri kanan. Ini panjang suatu balok, lebar suatu balok, tinggi suatu balok. Panjang, lebar, dan tinggi. Kita memiliki 4 rumus dalam pemecahan masalah balok. Pertama, volume. Mencari volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Mencari suatu keliling balok, 4 dikali panjang tambah lebar ditambah tinggi. Mencari luas permukaan balok, 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Untuk yang terakhir, mencari seluruh diagonal ruang, yaitu tarik akar, panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat, tinggi kuadrat. Di sini akan menjelaskan materi ketiga, yaitu bangun ruas berbentuk 5 segitiga. Ini bangun ruang yang telah saya berikan contoh. Ini nampak gambar bangun ruang 5 segitiga dalam suatu bidang datar. 5 segitiga itu memiliki 1 sisi pada alas limas dan juga memiliki 4 sisi pada segitiganya. Sedangkan titik sudut limas itu berada pada alas limas dan juga titik puncak limas. Ini rumus dalam memecahkan masalah 5 segitiga. Volume sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Mencari luas permukaan limas sepertiga, jumlah luas alas ditambah jumlah luas alas sisi tegak lurus. Pertama yaitu 5 segi 4. Jadi 5 segi 4 itu bentuknya seperti ini ya. Nah, bisa juga kita ambil contoh seperti bentuk piramida. Nah, untuk mempermudah kita memahami 5 segi 4 itu, kita lihat 5 segi 4 ini memiliki unsur-unsur. Nah, jadi yang terdapat dalam 5 segi 4 ini, dia memiliki 5 sisi, memiliki jumlah titik sudut 5, dan memiliki 8 rusuk. Nah, jadi mana sih yang dimaksud sisi, yang dimaksud rusuk, serta yang dimaksud titik sudut? Nah, jadi di sini penjelasan yang pertama yaitu sisi. Tadi kan mempunyai 5 sisi. Nah, jadi ternyata di 5 segi 4 ini mempunyai sisi tegak dan sisi alas. Jadi sisi alas itu yang dimaksud adalah sisi tegak seperti ini yang berbentuk segitiga. Nah, itu yang dimaksud sisi alas. Dia mempunyai 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk sisi alas dia yang di bawah yang berbentuk persegi ini, dia mempunyai 1, sehingga dia mempunyai 5 sisi. Nah, untuk titik sudut mempunyai 5. Nah, titik sudut itu titik yang seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dia mempunyai 5 titik sudut. Nah, untuk rusuk itu dia mempunyai 8 rusuk. Nah, rusuk itu bagian mana sih? Jadi rusuk itu bagian ini. Garis dari sini ke sini itu namanya rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga dia mempunyai 8 rusuk. Nah, ini seperti gambar jika kita gambarkan di dalam papan tulis ya. Nah, untuk rumusnya sendiri, 5 segi 4 ini mempunyai rumus untuk mencari luas permukaan limas dan rumus volume limas. Nah, yang pertama yaitu luas permukaan limas. Jadi mempunyai rumus luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selubung limas. Nah,
luas selubung limas ini luas yang menyelimuti limas tersebut. Nah, untuk rumus volume limas, kita tinggal tulis volume V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Jadi, sama seperti limas segi 4 yang sudah saya jelaskan tadi, hanya saja yang membedakan dengan limas segi 5 ini unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, limas segi 5 ini terdiri dari 6 sisi, 6 titik sudut, dan 11 rusuk. Nah, sama halnya dengan limas segi 4 tadi. Nah, jadi limas segi 5 ini memiliki 6 sisi. Nah, jadi 6 sisi itu yang seperti ini, teman-teman, sisi tegak dan sisi alas. Sisi alasnya tentu berbentuk segi 5 karena dia limas segi 5. Dia memiliki 1 sisi alas dan memiliki 5 sisi tegak. 5 sisi tegak ini sisi yang berbentuk segitiga. Nah, untuk titik sudut dia memiliki 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk rusuknya dia memiliki 11. Jadi sama seperti limas segi 4 tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi dia memiliki 11 rusuk. Nah, teman-teman, untuk rumusnya sendiri sama saja seperti mencari limas segi 4 tadi. Nah, jadi rumusnya luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selubung limas. Nah, untuk rumus volume limas yaitu V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, jadi itu cara pengerjaan mengenai limas segi 5. Jadi, tabung itu bentuknya seperti ini. Tabung. Nah, tabung ini memiliki alas, memiliki tutup, dan memiliki selimut. Nah, jadi antara alas dan antara tutup ini berbentuk lingkaran. Nah, lalu untuk rumusnya sendiri, jika ingin mencari luas permukaan tabung, kita dapat menggunakan rumus luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, untuk rumus volume tabung, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan V dikali R kuadrat dikali tinggi. Di sini saya akan menerangkan bangun ruang selanjutnya, yaitu kerucut dan bola. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kerucut. Nah, jadi bisa dilihat ya ini teman-teman, ini adalah bentuk kerucut. Nah, di kerucut ada bagian sisi dan tinggi. Dan juga kalau kalian lihat alasnya, nih dia berbentuk lingkaran. Nah, untuk rumus untuk mencari kerucut ini ada 2. Yang pertama ada luas, yang kedua ada keliling. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kalau kita gambar kerucut pada media bidang datar ya teman-teman, yaitu seperti ini, segitiga. Nah, di sini kita bisa buat garis untuk menandakan tinggi, kita simbolkan dengan T, dan ini jari-jari R, dan di sini sisi S. Nah, udah, ini bentuk gambarnya teman-teman kalau pada bidang datar. Nah, selanjutnya kita akan menulis volume. Nah, jadi rumusannya adalah 1/3 pi R kuadrat T. Nah, ini adalah rumus mencari volume. Nah, kalau untuk keliling itu ada pi R kuadrat dikali pi R kali S. Nah, ini adalah keliling. Jadi, untuk mencari dari kerucut ini kita punya 2 rumus, yaitu volume dengan rumus 1/3 kali pi kali R kuadrat T, dan kelilingnya yaitu pi R kuadrat dikali pi R kali S gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bola. Nah, jadi ini bola ya, bentuknya bola udah pada tahu semua kan? Nah, kalau bola kita gambarkan dia bisa jadi seperti ini. Anggap ini ya bulatan yang sempurna ya teman-teman.
Seperti inilah kurang lebih gambar bola. Nah, bola sendiri juga dia mempunyai dua, yaitu volume, untuk mencari volume dan untuk mencari luas. Oke, yang pertama untuk mencari volume bola. Volume. Nah, untuk mencari volume bola kita punya rumus 4/3 kali pi r kuadrat. Nah, sedangkan untuk mencari luas itu ada 4 pi r kuadrat. Nah, jadi teman-teman di sini saya sudah menerangkan tentang volume kerucut dan volume bola.